Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Huda Al-Husna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul penelitian karakteristik ulul albab dalam pendidikan Islam berdasarkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-22. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang yang menggunakan akal yang diberi sebutan dengan ulul albab, yaitu orang yang berpikir dan berzikir. Ulul albab sebagai orang yang benar-benar meyakini segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah tidak merusak atau mengkhianati perjanjian. Mereka takut kepada hisab yang buruk. Mereka sabar mencari keridhaan, mendirikan sholat, menafkahkan sendiri, menghindari kejahatan. Mereka akan selalu mengadakan perbaikan dan penyelidikan terhadap fenomena yang ada karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Tindakan yang merugikan masyarakat beberapa belakangan ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh golongan terpelajar, terdidik, dan para pejabat dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengidentifikasi pendapat para mufassir mengenai Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-22. Yang kedua, untuk mengangkat esensi yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-22. Yang ketiga, untuk mengangkat pendapat para ahli pendidikan mengenai karakteristik ulul albab dalam pendidikan Islam. Yang keempat, untuk menemukan karakteristik ulul albab dalam pendidikan Islam pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-22. Metode penelitiannya, metode deskriptif kualitatif yang memaparkan penggambaran sesuatu dengan uraian panjang, teknik penelitian dengan telaah pustaka, dan dengan metode tahlilin menguraikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kerangka pemikiran yaitu ciri pendidikan Islam adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai ajaran Islam. Ulul albab mampu membedakan kejelekan dan kebaikan, mendengarkan pendapat orang lain. Al-Quran menjelaskan keluhuran orang yang beriman dan berilmu sebagai hamba yang memiliki kedudukan tinggi. Adapun esensinya, yang pertama, pribadi yang memiliki sifat ulul albab mengetahui kebenaran atas kekuasaan Allah. Yang kedua, hendaknya seorang muslim tidak menentang perintah Allah dan melanggar perjanjian. Yang ketiga, hendaknya seorang muslim menyambung tali persaudaraan yang telah diperintahkan. Yang keempat, hendaknya seorang muslim takut kepada Allah. Yang kelima, menjadi pribadi yang sabar karena mencari ridha Allah. Yang keenam, pribadi yang memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Adapun landasan teori dari bagian ulul albab yaitu pengertian ulul albab, karakteristik ulul albab, dan ulul albab dalam Al-Quran. Dan karakteristik pendidikan Islam yaitu pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan, dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, ruang lingkup pendidikan Islam, karakteristik pendidikan Islam, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun analisis konsep ulul albabnya yaitu peserta didik bisa menyatu dengan alam dan menerapkannya dalam dan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah amanah kepada sesama manusia berupa sesuatu yang dipercayakan. Selanjutnya, haruslah memiliki sifat pengasih dan penyayang sebagai bentuk silaturahmi. Selanjutnya, seorang yang berbuat baik sekecil apapun pasti akan mendapat balasan dari Allah, maka itu pun sebaliknya.
Ridho manusia merupakan kerelaan dan ketulusan untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Selanjutnya, penanaman nilai kedermawanan merupakan metode keteladanan dunia pendidikan. Adapun implikasinya yaitu pendidik dan peserta didik diwajibkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu ilmu amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri dan menyambung tali silaturahmi kepada kerabat terdekat dan jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Selanjutnya, penghargaan dan hukuman tidak bisa dipisahkan. Ketika peserta didik mendapatkan prestasi, maka pendidik akan memberikan penghargaan atas capaian dan menumbuhkan prestasi. Begitupun dengan hukuman yang harus dipikirkan secara matang dan mengandung arti pendidikan. Selanjutnya, menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang menyenangkan akan muncul rasa gembira dan bangkitnya minat belajar. Dan penanaman nilai kedermawanan agar memiliki kepekaan sosial dan sikap tenggang rasa terhadap saudara yang membutuhkan.